Ini adalah salah satu contoh video yang sebenarnya sudah pernah gue jawab di video YouTube gue yang lain. Cuman karena jawaban gue tuh nyempil di antara video yang topiknya nggak nyambung gitu dan judul videonya juga nggak ditulis gitu, makanya sering ditanya sama orang dan makanya gue bikin video spesifik soal ini. Orang pada nanya, kenapa gue udah nggak bikin berita dari neraka lagi? Mari kita jawab. Jawabannya adalah karena sebenarnya gue udah, mungkin istilah yang tepat memang kesel ya. Waktu gue bikin berita dari neraka, itu rencana gue adalah gue pengen mencoba untuk ngerespon berita cara gue secara komedik dari sisi kreatif yang gue inginkan. Karena dari dulu kan seperti yang lo tahu gue emang udah bikin konten-konten kayak gini jauh sebelum gue jadi YouTuber, jauh sebelum ada YouTuber, sebelum ada istilah YouTuber, bahkan tahun 2010 atau 2009 ya. Gue punya acara namanya Provokatif Proaktif, silahkan dilihat di YouTube, masih ada kayaknya beberapa cuplikannya di mana gue ngerespon berita-berita secara komedik. 10 tahun yang lalu. Itu acara di Metro TV gue bikin karena emang gue suka sama The Daily Show yang sekarang Trevor Noah, tapi dulu tuh Jon Stewart. Gue suka banget sama Daily Show dan Jon Stewart dan seneng banget cara dia ngerespon berita. Nah, makanya gue ketika bikin late night juga lebih banyak yang pembahasannya ke current issue gitu. Sampai dengan sekarang gue masih suka dan gue bikin berita dari neraka karena pengen ngerespon itu. Tapi dari episode pertama itu udah menyinggung orang-orang dan tentu gue berdialog dengan orang yang tersinggung, mencoba untuk ngasih penjelasan. Tapi pada akhirnya gue ngerasa kalau emang gue pengen bikin komedi seperti yang gue harapkan gitu, yang gue niatkan, emang gak bisa gue taruh gratis di YouTube. Karena gue jatuhnya setiap kali ngeliat berita tuh, gue tetap selalu pengen bikin, selalu kepikiran. Setiap kali gue ngeliat berita, kepikiran di kepala gue respon komediknya, dan langsung kepikiran di gue, gak mungkin gue taruh di YouTube. Gak mungkin gitu. Akhirnya daripada gue terus kompromi mengubah cara komedi gue supaya kemudian orang nggak tersinggung karena platformnya gratis, platformnya umum, ya gue pikir nggak usah bikin sekalian daripada gue istilahnya tuh berkompromi gitu. Justru gue pengen berita dari neraka tuh bikin tanpa kompromi. Dan jadinya gue udah nggak tertarik lagi karena setiap kali muncul sesuatu tuh gue tahu gue pengen respon, tapi gue tahu gue nggak bisa respon seperti yang gue inginkan gitu. Kalau stand up kan enak ya, orang bayar, jadi mereka tahu komedi gue seperti apa. Mereka meniatkan untuk nonton gue. Beda kalau misalnya ada di platform gratis, orang bisa seliuran, bisa disebarkan, dan orang pada yang nggak tahu gue, nggak suka gaya komedi gue, nggak tahu gaya komedi gue, jadi bisa nonton, terus mungkin dipotong, terus nggak ngerti konteksnya. Pokoknya kalau gratis ya, termasuk di TV kan. Makanya kan komedian-komedian kan kalau manggung di TV kan selalu aman. Makanya salah satu concern orang adalah, gue udah gak suka lagi nih nonton stand up nih di YouTube sama di TV gitu. Ya, lu nonton di YouTube dan di TV kan lu tahu, di YouTube dan di TV orang gak bisa bawa joke-nya 100% yang seperti yang dia inginkan, karena di TV penontonnya terlalu luas, orang bisa nonton tanpa punya keinginan untuk nonton, emang lagi cari-cari aja, tiba-tiba ketemu, terus nggak siap, kita nggak tahu mentalnya seperti apa sebelumnya, kita nggak tahu apa yang ada di kepala dia, akhirnya tersinggung gitu. Jadi lu yang ngarep bertemu dengan komedi yang utuh di TV dan di YouTube, sebenarnya lu entah lupa atau lu nggak tahu, yang mana aneh ya, nggak tahu bahwa ya nggak mungkin, emang nggak mungkin. Makanya ada acara berbayar, makanya ada comikacomedy.club di mana komedian tetap bisa manggung streaming, jadi secara kondisi COVID-nya aman, tapi mereka tetap bisa melakukan apapun yang mereka ingin bahas karena orang berbayar gitu. Nah, berita dari neraka tuh kan nggak bisa gitu, karena waktu gue desain, gue taruh di YouTube. Ada yang waktu itu pernah bilang sama gue, bang itu aja tuh. Gue sebenarnya nggak tahu nih, tapi katanya di YouTube tuh sekarang bisa berlangganan, jadi orang bisa bayar
kayak berlangganan gitu, terus orang bisa nonton konten spesifik yang orang nggak berlangganan ke gua nggak bisa nonton. Tapi sampai sekarang gua kalau buka YouTube tuh gua nggak ngerti, maksudnya di back endnya ya, di dashboardnya itu bagian mana yang mesti gua klik atau gua dalemin gitu untuk ngerti soal fitur itu, masih belum tahu gua sampai sekarang. Tapi intinya gue udah nggak mau lagi bikin berita dari neraka, karena gue tahu kalau gue taruh di platform YouTube, gue harus berkompromi. Nah itu yang bikin gue males gitu. Ya ngapain? Gue nggak mesti. Kalau misalkan gue mau berkomedi, udah gue manggung aja di comikakomedi.club, atau gue manggung aja live kayak kemarin gue bikin Keadaan Kahar gitu. Jadi semoga itu bisa menjawab alasan lu nggak nonton lagi berita dari neraka karena itu. Karena dari episode pertama gue rilis, supaya gue bisa bikin seperti yang gue mau, udah jadi masalah. Episode perdana udah jadi masalah. Jadi ya semoga lu memahami. Gue tahu lu memahami sih. Sekarang oh gitu ya, gue ngerti lah. Pasti lu ngerti. Intinya secara konsep berita dari neraka memang tidak bisa ditaruh di platform yang gratis. Ya udah, gue tahan aja sampai gue nemu cara, gimana caranya gue bisa tetap bikin karya itu gitu dengan nyaman, dengan tanpa harus berkompromi, dan dengan aman tepatnya. Ya, itu aja menjawab pertanyaan gue. Terima kasih banyak dan goks. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Di sebuah acara aneh. Ya dong, aku masuk surga karena aku cinta sama Lantas apa rahasia Kopral Sumagio bisa seperti itu? baru suka tuh dipakai coli kan? Anda ngomong gitu. Saya juga ular, belajar dari ular, kobra. Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Dulu tuh berarti Ya, banyak airnya. Air apa tuh? kelapa. Benar. Biasanya kalau tukang kelapa Ditepok.